Barangkali keputusanku untuk mengucapkan sesuatu terkait tindakan Elliot kemarin malam adalah hal yang berpotensi membuatku kembali disembur olehnya. Selagi aku masih berdiri di dekat pintu kamar mandi, Elliot akhirnya berjalan menuju kasur. Dia mengambil posisi di sisi kiri kasur, lantas berkata, "Jika kau mengungkit soal itu, maka jangan protes jika aku tidur di sini juga malam ini." Aku terdiam dan masih tetap berada di tempatku berdiri. Setelah berdeham pelan, aku menjawab, "Well, aku tidak akan protes. Tapi kalau keberadaanku akan mengganggumu, maka biar aku saja yang tidur di sofa." "Tidak," Elliot menegaskan. Dia menunjuk tempat di sebelahnya, lalu menitah, "Tidur di sini." Walaupun kalimatnya singkat, tetapi cara bicara dan cara tatap Elliot selalu memberikan makna persuasif kepada siapa saja yang ada di hadapannya. Mungkin itu karena suratan ancaman yang secara tak langsung terpancar dari auranya. Dia seperti berbahaya. Maka dari itu, ketika dia menitah seperti barusan, aku tidak punya alasan untuk membantah apalagi sampai mendebatinya. Aku pun melangkah menghampiri kasur dan dengan ragu-ragu berbaring di sisi kanan kasur, bersebelahan dengan Elliot. Aku menarik selimut untuk menutupi tubuhku, lalu berbaring dengan posisi menyamping membelakangi Elliot. Aku merasakan selimut tebal yang kupakai sedikit tertarik, jelas itu menandakan kalau Elliot juga memakai selimut tersebut. "Lily," panggil Elliot. "Ya." Aku menjawab tanpa menoleh ke belakang untuk menatapnya. "Jangan coba-coba melupakan tugas utamamu di sini. Segeralah hamil dan berikan anak untukku." Sederet kalimat tajam yang Elliot lontarkan sempat membuatku terdiam selama beberapa saat. Namun kemudian, aku mengangguk singkat dan menjawab, "Aku mengerti. Ada kepentingan yang mengharuskanku datang lebih pagi ke rumah sakit hari ini. Bukan persoalan mengurus pasien, tetapi aku sudah memiliki janji diajak oleh seniorku yang merupakan spesialis bedah saraf untuk mengamati mereka menganalisis beberapa data pasien dengan penyakit yang tak biasa yang baru dipindahkan dari rumah sakit lain. Aku yang memang berencana melanjutkan studiku ke jenjang spesialis dan ingin menjadi neurologis atau dokter saraf, tentunya sangat tertarik ketika kemarin lusa seniorku mengajakku untuk ikut serta pada pukul 6:30 pagi hari ini. Walaupun mungkin aku hanya akan lebih banyak memperhatikan saja, setidaknya itu mengobati rasa tertarikku. Apalagi kabarnya kegiatan tersebut akan dipimpin oleh dokter baru yang sempat aku dan rekan-rekanku bicarakan di kantin waktu itu, masih muda dan lulusan dari universitas yang sama denganku. Aku ingin mengikuti masukan dari Dr. Nolan untuk memulai komunikasi dengan dokter tersebut, sekadar bertanya dan meminta saran soal rencanaku melanjutkan studi. Itu pun kalau sang dokter berkenan mengobrol denganku. Karena itulah, aku sudah bangun pukul 4:30 pagi dan langsung bersiap-siap ketika Elliot bahkan masih tidur dengan nyenyak. Aura yang terpancar dari wajah Elliot terlihat sangat tenang dan lembut ketika sedang tidur. Aku heran, mengapa auranya langsung berubah drastis menjadi negatif dan mengerikan ketika dia bangun. Setelah selesai memakai pakaian, aku membenarkan selimut yang menutupi tubuh Elliot, memastikan agar pria itu tidak kedinginan walaupun penghangat ruangan sudah menyala sejak tadi malam. Kemudian, aku mengambil tasku dan beranjak keluar dari kamar sekaligus turun ke lantai dasar. Keadaan rumah masih sangat sepi. Yang aku tahu, pelayan memang baru membuat sarapan pukul 6 pagi, bertujuan agar makanan tetap hangat dan segar jika disantap oleh Elliot yang biasanya baru turun ke lantai bawah sebelum berangkat ke kantornya di atas pukul 7. Aku perhatikan, pintu salah satu kamar tamu di lantai bawah yang ditempati oleh orang tua Elliot juga masih tertutup. Mereka mungkin masih tidur, karena sekarang waktu juga masih menunjukkan pukul 5 lewat beberapa menit. Merasa lapar dan tidak terbiasa berangkat tanpa sarapan, aku pun memutuskan untuk memasak sendiri saja. Lagi pula ini memang masih terlalu pagi untuk berangkat.
Aku mengambil beberapa bahan yang ada di kulkas, lalu mulai membuat eggs Benedict sebagai menu sarapan. Tentunya aku tidak akan membuatnya untuk diriku sendiri. Aku membuat porsi yang lebih banyak untuk Elliot dan orang tuanya juga. Nanti pelayan hanya perlu menghangatkannya saja apabila Elliot akan makan. Pada pukul 5:30 ketika aku hampir selesai membuat sarapan, aku mendengar suara langkah kaki yang memasuki dapur. Aku pun menoleh, lalu mendapati kalau ternyata itu adalah Elliot. Pria itu berjalan dengan kedua telapak tangan yang terkubur di saku celana. Dia masih memakai pakaian tidurnya karena memang baru bangun. "Elliot, kau sudah bangun rupanya," sapaku sekadar untuk basa-basi saja karena aku tahu Elliot pun tak akan menjawab sapaanku. Dia menatapku selama beberapa saat, lalu melangkah menuju meja makan dan menuangkan air putih ke gelas. Aku pun meletakkan masakanku yang sudah matang ke atas 4 piring, lalu membawanya satu persatu ke meja makan. Aku tidak tahu kau berkenan atau tidak. Tapi kalau kau mau, makanlah ini. Aku sekalian membuatkan porsi untukmu dan orang tuamu, kataku. Elliot meletakkan gelas yang sudah kosong setelah barusan selesai menenggak air putih sampai habis. Dia menatap muffin Inggris beserta daging ham dan telur yang dilengkapi dengan saus Hollandaise buatanku. Beberapa saat kemudian, Elliot beralih menatapku. Dia berkata, "Kau sedang cari perhatian. Membuatkan sarapan untukku dan kedua orang tuaku agar dianggap istri yang baik." Aku memicingkan kedua mataku menatap Elliot. Aku penasaran, apa yang sebenarnya membuatmu sampai punya sikap sekejam ini? Tak bisakah sehari saja tidak sinis padaku dan tidak mengucapkan sesuatu yang ketus seperti barusan? Oh, kau ingin aku bersikap lemah lembut padamu? Bukankah kau sudah membaca dengan jelas isi kontrak kita kalau kau tidak boleh berharap lebih dariku? Aku menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan. Aku mengambil posisi duduk di salah satu kursi. Tanpa menatap Elliot, aku berkata, "Aku memasak sarapan pagi ini karena aku tidak terbiasa mengabaikan orang-orang di sekitarku. Kalau kau mau makan, silakan. Tapi jika tidak, maka tak apa, tinggalkan saja. Aku tidak peduli padamu yang sangat tebal hati dan kejam." Aku tahu kalau semua ucapanku barusan mungkin terlalu berani dan bisa membuat Elliot menganggapku menantangnya. Namun, aku betulan tidak peduli. Terserah dia ingin menganggapku bagaimana. Saat aku sudah memegang sendok dan garpu, aku sedikit mendongak untuk memerhatikan Elliot karena pria itu mendadak saja mengambil posisi duduk di kursi yang berhadapan denganku. Tadinya kupikir dia akan langsung beranjak pergi dari meja makan dan betulan tidak mau makan. Jadi, aku terdiam ketika dia juga mengambil sendok dan garpu untuk mulai memakan makanan yang aku masak tadi. "Kau adalah satu-satunya wanita yang berani menyebutku kejam," kata Elliot. Aku mengiris daging di piringku, lalu menjawab, "Wow, itu membuatku jadi penasaran. Apakah wanita lain di sekelilingmu selama ini selalu tutup mata hingga tidak melihat bagaimana kejamnya dirimu? Atau mereka sekadar tutup mulut saja?" Elliot mengerutkan keningnya selagi menatapku. Aku pun membalas tatapannya sambil mulai memakan sarapanku dengan sikap tenang, walaupun sebenarnya jantungku berdebar-debar karena takut Elliot murka padaku. Dari cara Elliot menatapku saat ini, dia terlihat seperti kaget. Mungkin dia tak menyangka aku berani berkata seperti itu. "Ternyata kau punya nyali yang cukup besar, dokter." Elliot memandangiku dengan intens. Aku hanya diam saja dan menyantap sarapanku seolah tidak ada sedikit pun situasi yang membuatku merasa tegang. Sesaat kemudian, Elliot mengiris daging di piringnya. Dia sempat menatapku sejenak dan tersenyum. Senyumnya sangat tipis hingga hampir tak terlihat. Bersamaan dengan senyum itu, dia bergumam, "Kau menarik juga."
Tepat pada pukul 6, setelah menumpuk piring kotorku dan Elliot sekaligus membawanya ke wastafel cuci piring agar bisa langsung aku cuci, akhirnya aku beranjak dari ruang makan dan berniat untuk keluar dari rumah. Aku hanya berpamitan singkat pada Elliot dengan mengatakan, aku pergi dulu. Aku baru berjalan 3 langkah, tetapi Elliot mendadak bertanya, kenapa pergi sepagi ini? Aku pun menghentikan langkahku dan berbalik untuk menatap Elliot lagi. Aku ada kegiatan di rumah sakit sebelum jam praktekku dimulai. Jika ibumu sudah bangun dan menanyakanku, tolong sampaikan maafku padanya karena tidak sempat pamit. Elliot menyandarkan punggung pada sandaran kursi yang dia duduki, lalu melipat kedua tangan di depan dada. Alih-alih menanggapi permintaanku soal ibunya, dia justru bertanya, kegiatan apa? Memangnya kenapa? Aku bertanya balik karena heran mengapa dia mendadak ingin tahu urusan pekerjaanku. Kalau aku memberikanmu pertanyaan, jawab yang benar. Bukan malah bertanya balik. Aku menghela napas pelan, lalu terpaksa menjawab, aku ingin ikut serta dalam kegiatan di rumah sakit hari ini. Apakah dokter yang kemarin akan berkegiatan juga bersamamu? Aku mengerjapkan kedua mataku beberapa kali, berpikir sejenak untuk mencoba mencerna apa maksud dari pertanyaan Elliot barusan. Mengingat kemarin Elliot bertemu denganku saat aku sedang berjalan di trotoar bersama Dr. Nolan, aku pun tersadar kalau sepertinya yang Elliot maksud adalah Dr. Nolan. Oh, maksudmu Dr. Nolan? Tidak. Dia tidak ikut. Bagus kalau begitu. Pergilah. Aku sudah buka mulut dan akan bicara lagi karena penasaran dengan pembicaraan yang dimulai Elliot barusan. Namun, aku mengurungkan niatku dan tidak jadi bicara apa-apa. Aku pun berbalik lagi, lalu melanjutkan langkahku yang tadi sempat terhenti untuk meninggalkan area ruang makan. Perjalananku dari rumah menuju rumah sakit memakan waktu yang lebih cepat daripada biasanya. Mungkin karena aku berangkat sangat pagi. Begitu aku tiba, aku langsung turun dari mobil dan bergegas menuju lobi. Aku berpapasan dengan seorang perawat yang juga baru datang. Aku mengenalnya karena memang beberapa kali dia membantuku di IGD saat jaga malam. Dia menyapaku dan kami pun berjalan bersama untuk ke lift. Wajahmu terlihat agak pucat dan lemas pagi ini, Dok. Apa kau sedang sakit? Tanyanya. Aku bahkan belum menjawab, tetapi dia sudah lebih dulu menunjukkan ekspresi antusias dan langsung mencetuskan, apa kau sudah hamil? Kau terlihat lemas pagi-pagi begini karena morning sickness, ya. Apakah suamimu sudah tahu? Aku terkejut dia bilang begitu. Dia memang terkenal sangat ceria, suka bergosip, dan suka asal bicara. Setelah sekian lama aku hanya mendengar dokter umum yang satu ruangan denganku bercerita tentang rasa kesalnya terhadap perawat ini, akhirnya aku menghadapi langsung ketika dia mendadak mengoceh asal begini. Aku pun menggeleng untuk menanggapi semua yang dia katakan tadi, lalu membalas, kau ini memang terbiasa menebak-nebak urusan orang, ya. Aku lemas karena masih mengantuk akibat bangun lebih pagi hari ini. Dia menunjukkan cenggirannya dan sedikit menunduk. Maaf, Dok. Aku hanya bercanda. Saat salah satu pintu lift di lobi sudah terbuka, aku dan perawat itu pun berniat untuk langsung masuk. Namun ternyata, di dalam ada Dr. Nolan yang justru baru saja akan turun. Aku tersenyum ketika pandanganku beradu dengan Dr. Nolan, lalu segera menyapanya, sementara perawat yang tadi berjalan bersamaku memutuskan untuk pergi duluan. Rupanya Dr. Nolan melaksanakan operasi dini hari tadi dan baru selesai 1 jam yang lalu. Kau datang pagi sekali, kata Dr. Nolan kemudian. Aku mengangguk dan menjelaskan pada Dr. Nolan soal tujuanku untuk bergabung dengan beberapa dokter bedah saraf yang memiliki kegiatan khusus pagi ini. Ketika aku masih mengobrol dengan Dr. Nolan di dekat area lift, ekor mataku tak sengaja melihat ke arah pintu masuk di lobi. Aku menoleh saat kulihat ada sosok wanita yang tampak familiar baru saja memasuki lobi.
Sebelumnya aku sedang bicara kepada Dr. Nolan, tetapi seketika aku diam karena menyadari bahwa wanita yang barusan aku lihat adalah Rahel Jordan. Wanita berambut hitam yang baru saja memasuki lobi melempar pandangan ke sekeliling. Hingga akhirnya, pandangannya berhenti padaku yang saat ini sedang menatapnya di tempatku berdiri. Sepasang heels hitam yang membalut kaki panjangnya kembali berketuk ketika dia berjalan ke arahku, lalu berhenti tepat di dekatku yang saat ini sedang berdiri berhadapan dengan Dr. Nolan. Aku diam, begitu pula Dr. Nolan yang menyadari saat ini aku beradu tatap dengan Rahel. "Benar ini rumah sakit Cornell Hill, kan?" tanya Rahel. "Ya, benar." Dr. Nolan mengangguk singkat. "Ada yang bisa kami bantu?" Rahel beralih kembali menatapku dengan sorot matanya yang datar. "Aku ingin bicara denganmu." Aku tidak langsung menjawab. Entah dari mana Rahel tahu kalau aku bekerja di rumah sakit ini, tetapi aku jadi bertanya-tanya tentang apa tujuannya datang ke sini pagi-pagi dan bilang ingin bicara denganku. Aku melirik jam tangan Dior yang melingkar di pergelangan tangan kiriku. Masih ada waktu kurang dari 10 menit sebelum kegiatan para spesialis bedah saraf dimulai. Kupikir ini bukan masalah jika bicara sebentar dengan Rahel. Aku pun berpamitan pada Dr. Nolan, lalu mengajak Rahel untuk melangkah ke sisi lobi. "Ada apa?" tanyaku padanya. Rahel menghela napas. Wanita itu bersedekap dan melipat kedua tangannya di depan dada. Dia memandangiku dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah mengabsen apapun yang ada di tubuhku. Raut wajah dan mata hitam kecoklatannya yang tampak memberikan makna remeh, sudah cukup menjelaskan kalau dia sedang mencoba mengabsen kekurangan apa dariku yang dapat ia nilai dengan persepsinya sendiri. "Menyedihkan sekali melihat Elliot harus menikahi wanita sepertimu begini," ujar Rahel. Aku bergeming. Entah apa yang dia lihat dariku barusan ketika memandangiku dari atas ke bawah sampai bisa melontarkan kalimat itu, aku tak mengerti. Barangkali memang dasarnya saja dia membenci atau tidak suka padaku. Tak masalah, dari awal aku sudah membaca keadaan dan tahu bagaimana posisiku semenjak dinikahi oleh Elliot. Wajar jika Rahel marah dan tidak suka padaku. Namun hal yang paling penting adalah, aku tidak peduli dan juga tidak berharap disukai oleh wanita ini. Beberapa saat kemudian, aku pun menghela napas pelan dan tersenyum pada Rahel, lantas berkata, "Sebenarnya, aku tidak punya banyak waktu saat ini. Jika kau memang ingin bicara, maka silakan dan mohon dipercepat. Kenapa kau angkuh dan tidak sopan sekali? Kau merasa hebat karena kau seorang dokter. Bukankah kau hanya dokter umum di sini?" Aku tidak bermaksud bersikap tidak sopan. Tapi aku ada urusan penting pagi ini. Barangkali jika yang ingin kau bicarakan sangat mendesak dan penting, maka bicaralah selagi aku masih di sini. Sebentar lagi aku harus pergi. Aku menjelaskan. Rahel menghela napas. Wanita yang mengenakan gaun merah ketat yang menampakkan lekuk tubuh rampingnya itu maju satu langkah mendekatiku. Kedua tangannya yang kurus masih bersedekap di depan dada, dia menatapku sinis. "Jangan merasa bangga karena kau berstatus sebagai istri Elliot. Ingatlah kalau itu hanya status sementara saja," tekan Rahel. Suaranya tentu tidak kencang, justru pelan namun tajam untuk memastikan hanya aku dan dia yang mendengar pembicaraan ini. Aku bungkam menatap wanita di hadapanku itu. Tetap kutunjukkan sikap yang tenang dan santai, menunjukkan padanya bahwa tanpa dia ingatkan pun aku juga selalu berusaha mengingat persoalan status sementara itu. Elliot adalah milikku. Sampai kapanpun dia tetap milikku. Jangan berani menggodanya dengan cara murahanmu untuk membuatnya berpaling dariku, kata Rahel. Aku masih diam. Namun sampai dia menyebutku murahan, itu membuatku terpantik dan tidak mau hanya mengunci mulut. Aku pun membenarkan posisi tas yang tersampir di bahu kiriku, lalu berkata, "Kau khawatir Elliot berpaling darimu? Apakah itu artinya kau tidak percaya diri?"
Berarti kau mulai merasa terancam karena kau menyadari kalau sekarang di sekitar Elliot ada wanita yang lebih hebat darimu. Begitu, kan? Apa maksudmu berkata begitu? Pungkas Rahel tak terima. Tidak bermaksud apa-apa. Hanya saja, sebagai sesama wanita, aku bisa memahami perasaanmu. Wanita akan lebih agresif karena merasa terancam dan tersingi saat melihat ada wanita lain yang lebih baik darinya, ucapku sarkas meski bibirku mengulas senyum. Rahel mencengkeram pergelangan tangan kananku dan menarikku dengan keras untuk mendekat padanya. Cengkeramannya sangat kuat, bahkan aku bisa memastikan bahwa itu akan terasa sakit setelah dia lepaskan. Kau hanya penggantiku. Jangan kurang ajar padaku, Jalang. Kalau saja saat itu aku tetap menikah dengan Elliot, kau hanyalah dokter murahan dengan kondisi ayahmu yang sakit-sakitan dan akan bangkrut, tutur Rahel. Aku manusia normal dan bukan ibu peri berhati besar, sehingga semua yang dia ucapkan barusan tentu saja membuat emosiku menanjak, tetapi berusaha kutahan karena mengingat ini adalah rumah sakit. Aku menarik tanganku sekeras mungkin dari cengkeraman Rahel. Setelah terlepas, Rahel mendengus sinis selagi menatapku. Dia berbalik dan mulai melangkah pergi menuju pintu keluar untuk meninggalkan lobi rumah sakit. Aku pun mengusap-usap pergelangan tangan kananku yang sedikit nyeri setelah barusan dicengkeram oleh Rahel. Pandanganku masih tertuju pada pintu keluar yang beberapa detik lalu dilewati oleh Rahel. Aku tidak tahu kalau wanita itu punya cukup banyak waktu hanya untuk datang ke sini dan menemuiku, lalu menekanku dengan semua ucapan negatifnya. Aku tidak akan memungkiri kalau aku cukup terpukul ketika dia merendahkanku dan ayahku seperti tadi, sehingga saat ini mataku mulai berkaca-kaca. Bahkan kalau tidak pandai menahan, aku akan langsung menangis tepat 1 detik setelah Rahel menyebutku murahan. Aku menghela napas panjang, lalu memutuskan untuk segera beranjak dari area lobi. Setelah menaiki lift yang membawaku menuju lantai di mana ruanganku berada, aku hanya masuk untuk meletakkan tas saja. Kemudian, aku langsung bergegas menuju lantai 15 di mana unit khusus neurologi berada. Setibanya di sana, aku bertemu dengan seorang rekanku yang langsung mengajakku untuk berjalan bersama ke ruang perawatan salah satu pasien. Kami sudah mengatakan pada dokter baru itu kalau kau ingin bergabung, katanya. Dia langsung memperbolehkan karena mengira kalau kau adalah residen dari universitas yang bekerja sama dengan rumah sakit ini. Begitukah? Lantas dia tetap memperbolehkan jika tahu aku bukan residen. Tenang saja. Kami tiba di depan ruangan tujuan kami. Dari yang aku ketahui, 1 di antara 3 dokter spesialis di sana adalah residen yang sepertinya juga diharuskan untuk ikut serta. Aku sempat melirik ke arah celah kaca dari pintu ruang perawatan di mana pasien berada. Sesaat kemudian, aku melihat kedatangan dokter spesialis yang baru bekerja di rumah sakit minggu ini yang sudah aku dan rekanku bicarakan sebelumnya. Dokter itu mengenakan masker mulut dan masih memakai seragam ruang operasi. Dari perawakannya, aku merasa familiar, tetapi aku sulit mengingat karena sepertinya sudah sangat lama tidak melihat. Dokter itu sedang memeriksa catatannya. Sesaat kemudian, dia berbalik dan menatap kami. Namun, pandangan dokter itu terpaku lebih lama padaku. Kulihat pupil matanya melebar saat menatapku. Hal itu membuatku diam karena bingung, tetapi tetap tersenyum sopan karena berpikir mungkin dia tahu aku bukan residen ataupun spesialis bedah saraf. Beberapa saat kemudian, dokter itu menurunkan maskernya. Dia tersenyum dan mendadak saja berkata, "Kau Lily, kan?" Aku mengerjapkan kedua mataku beberapa kali, menatap pria dengan paras campuran Amerika Selatan yang seketika membuatku mencoba mengingat-ingat. "Oh, kau." Aku refleks mengangkat tanganku dan menunjuk dokter itu. Aku tahu ini tidak sopan, tetapi aku sungguh terkejut. Dia adalah Keith Rogers, mantan kekasihku semasa kuliah. Aku yakin aku sudah pernah menyebutkan tentangnya.
Dia adalah seniorku dan kami bertemu saat aku masih awal masuk kuliah, sementara dia berada di semester akhir. Usia kami memang terpaut cukup jauh dan kami dekat selama beberapa tahun. Kami berpisah di tahun kedua hubungan kami karena setelah Keith resmi menjadi seorang dokter dan selesai menjalani internship, dia harus pindah ke kota lain karena memutuskan mengambil pendidikan lanjutan untuk gelar spesialisnya. Entah sudah berapa tahun aku tidak bertemu lagi dengan Keith, tetapi aku sungguh pangling dan bahkan harus berpikir sejenak sebelum akhirnya mengenali dirinya di hadapanku saat ini. Aku tidak pernah tahu kalau ternyata dia menjalani pendidikan spesialisnya di ranah bedah saraf. Karena memang, dia pergi begitu saja setelah mengakhiri hubungan denganku, lalu kami berpisah tanpa pernah berkomunikasi atau bahkan saling memberi kabar lagi. Keith, seruku antusias. Aku berjongkok untuk membuka rak di bagian bawah vending machine, lalu mengambil 2 kaleng minuman kopi yang aku beli. Sambil membawa kaleng minuman tersebut, aku melangkah menghampiri salah satu meja kantin di mana Keith berada. Aku duduk di kursi yang berhadapan dengan pria jangkung berkulit tan itu. Untukmu, ujarku padanya seraya menyodorkan 1 kaleng minuman padanya. Thanks. Keith tersenyum dan menerimanya. Kau yakin tidak mau makan siang sekarang? Aku bisa mengajakmu bergabung dengan yang lain di sana. Aku menunjuk meja panjang di seberang ruangan yang ditempati oleh para dokter dan perawat yang biasa makan siang beramai-ramai. Keith menatap ke arah yang aku tunjuk. Setelah kembali menatapku, dia menjawab, aku belum lapar. Dan lagi, aku belum akrab dengan mereka. Rasanya tidak nyaman jika mendadak datang. Ah, rupanya dari dulu kau tidak berubah. Kau masih bersikap seperti sosiopat, Ledekku. Keith tertawa. Parasnya yang manis tampak terhibur ketika tertawa karena ledekanku. Sembari membuka kaleng minuman yang barusan aku berikan, Keith menatapku dan berkata, sudah kuduga kau bekerja di rumah sakit ini setelah lulus. Bagaimana kau bisa menduganya? Kau bahkan tidak pernah menghubungiku lagi. Aku kira kau sudah melupakanku dan berpikir kalau aku sudah mati, sindirku sambil memberikan tatapan yang pura-pura sinis. Keith kembali tertawa. Kau mudah ditebak. Dulu kau pernah bilang kalau kau berencana mengincar pekerjaan di rumah sakit ini. Aku yakin kau tidak akan melenceng dari rencanamu. Senyumku mengembang. Kemudian, aku pun membalas, aku tidak menyangka kau jadi sehebat ini sekarang. Kau sudah menjadi rekanan bedah saraf, sementara aku masih meraba kelanjutan karirku. Aku sudah tahu kalau kau berencana menjadi spesialis bedah saraf. Apa yang kau tunggu? Kau sudah menjadi dokter umum selama beberapa tahun di sini, kan? Lanjutkanlah pendidikanmu. Setelah kau berada di tingkat akhir, aku bersedia membantu jika kau ingin menjadi residenku. Wow! Apakah ini sekadar dukungan, atau justru perhatian khusus? Aku kembali meledek. Keith hanya menanggapi dengan senyuman saja. Bagaimana kabarmu, Keith? Haruskah sekarang aku memanggilmu Dr. Keith? Keith menggeleng. Terdengar sangat aneh jika kau yang memanggilku begitu. Well, baiklah. Aku tertawa pelan. Jadi, bagaimana kabarmu, Keith? Sangat baik, jawabnya setelah menenggak kopi. Kau sendiri bagaimana? Apa saja yang sudah kau lalui selama ini? Aku juga baik. Begini-begini saja. Setidaknya aku masih bernapas. Aku menghela napas panjang dan tersenyum. Sebenarnya, sama sekali tidak baik. Usai ibuku meninggal dunia beberapa tahun lalu, kemudian gagal menikah karena tunanganku selingkuh, ayahku hampir bangkrut, dan sekarang aku terjebak menjadi istri kontrak seorang pria menyebalkan. Oh, ya. Omong-omong. Mengapa nama belakangmu ganti? Keith menunjuk tanda pengenal yang aku pakai, tatapannya jelas tertuju pada tulisan, Wesley, di belakang namaku. Sejak menikah dengan Elliot,
Namaku dalam data kedokteran memang tetap Lilian Stacy Snowden, tetapi pada tanda pengenalku diharuskan menggantinya dengan nama belakang milik suamiku. Bukan tanpa alasan, sebab kedua orang tua Elliot ingin aku dikenal oleh orang-orang sebagai Nyonya Wesley, karena mereka sebegitu takutnya Elliot akan kembali pada wanita yang tak mereka restui. Aku bisa apa selain patuh pada keluarga yang telah menolong ayahku? Bahkan meski ini sebenarnya tak berpengaruh dengan pekerjaanku, tetap saja mereka bersikukuh. Walaupun maksimal 2 tahun mendatang atau sampai aku berhasil melahirkan seorang anak, kontrak yang mengikatku dan Elliot akan memanipulasi keadaan dan membuat kami pisah seolah karena prahara rumah tangga semata, lalu menghentikan semua omong kosong pernikahan ini. Ah, ini tidak penting. Aku tersenyum simpul dan langsung membalik tanda pengenalku agar Keith tidak bisa membacanya lagi. Keith menatapku dengan keningnya yang sedikit berkerut. Dia bertanya, "Kau sudah menikah?"